Saya sering melihat di media sosial ketika netizen sedang membicarakan suatu hukum misalnya atau suatu tindakan orang tertentu di negara ini gitu ya. Kadang-kadang muncullah argumen atau opini yang membawa Pancasila gitu ya, kayak ini tuh nggak sesuai Pancasila gitu misalnya, atau ya harus gitu dong kan supaya sesuai dengan Pancasila gitu ya. Terutama sila pertama misalnya di banyak kasus yang disebutkan adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kadang-kadang orang bilang, oh ini sih nggak sesuai nih dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Atau ya harus begini dong kita, karena kita kan ketuhanan yang Maha Esa prinsipnya gitu. Nah tapi kadang-kadang ketika ngelihat orang-orang memakai sila pertama ini, kita mungkin ada kayak kebingungan kayak cara mereka melihat sila ini tuh sebenarnya gimana sih gitu. Kayak bener nggak sih bahwa Pancasila yang sering dibilang mengayomi keberagaman tuh memang dipandang begitu oleh semua orang gitu kan. Apakah semua masyarakat Indonesia tuh sama-sama sepakat bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti menjurus ke kelompok agama tertentu doang atau kepercayaan tertentu doang, tapi mengayomi semuanya? Atau justru ada sebagian masyarakat yang menganggapnya memang itu harusnya sesuai dengan kelompok agama tertentu doang gitu. Nah itu yang mau kita bahas di episode kali ini dengan data-data survei dari SMRC. Kita mau lihat apakah publik Indonesia tuh punya suatu pandangan yang seragam atau cukup sepakat gitu ya tentang pemaknaan dari ketuhanan yang Maha Esa. Di Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, aku sering melihat orang ketika lagi debat gitu ya di media sosial atau lagi ngomongin suatu isu bawa-bawa Pancasila, terutama specifically sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Biasanya terkait dengan isu-isu yang mungkin di agama tertentu dianggap dosa ya. Mungkin misalnya yang kemarin ramai ya LGBT atau seks di luar nikah atau alkohol misalnya ya, dan lain sebagainya, bahkan pornografi dan lain sebagainya, yang dimana akan selalu dibawa ke ketuhanan yang Maha Esa gitu, bahwa ya wajar dong hal-hal ini dilarang atau diatur di negara ini kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dasarnya. Nah sampai kadang-kadang jadi lucu karena ketika ada orang yang bilang bahwa loh di agama saya nggak gitu kok gitu. Terus nanti orang yang ini yang bilang di agama dia nggak begitu, malah didebatin sama orang yang dari agama lain gitu. Nggak mungkin lah agama ada yang nerima gitu. Padahal dia udah bilang bahwa agama dia nggak kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang jadi kepikiran kan kayak sebenarnya cara orang ngelihat ketuhanan yang Maha Esa nih gimana sih gitu, maksudnya masyarakat ya? Iya, apakah memang menurut masyarakat tuh ketuhanan yang Maha Esa tuh maksudnya memang sesuai dengan ajaran agama tertentu gitu loh. Terutama kan memang kita tahu bahwa nggak semua agama loh mengatur hal-hal kayak misalnya pornografi atau seks ya, urusan alkohol, terkait seks, misalnya. alkohol. Iya, kayak ya ada agama-agama kepercayaan yang nggak mengatur itu. Dia nggak bilang bahwa ini sesuatu yang boleh atau ini sesuatu yang harus, tapi dia nggak mengatur itu gitu misalnya. Kan ada tuh ya kayak gitu ya. Tapi masyarakat kan selalu bilang itu diatur dengan basis sila pertama gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kadang jadi kepikiran kayak sebenarnya sila pertama nih apa sih gitu, dilihatnya sebagai apa gitu, apakah maksudnya ini memang merujuk ke misalnya agama mayoritas atau apa gitu. Nah, Mas Saiful mau discuss data tentang ini ya? Sering ya, saya setuju, sering kita mendengar itu, atau bahkan mungkin sila pertama itu dijadikan rujukan dalam perbincangan maupun dalam pembuat kebijakan publik ya. Bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol sederhana, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kebijakan publik dalam hal ini berarti negara ikut serta mengatur perilaku masyarakat atas dasar keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa tersebut gitu ya. Oleh karena itu menjadi sangat penting kita terus memahami dan mendiskusikan tentang sila pertama dari Pancasila tersebut gitu ya. Dan yang krusial sebenarnya di dalam sila pertama dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa tersebut adalah apakah sila tersebut cukup menampung keragaman yang ada di dalam masyarakat gitu ya. Itu kan yang utama.
Jadi kerisauan ya dari awal berdirinya negeri ini, dari awal munculnya gagasan tentang Pancasila, sebenarnya kan itu adalah satu hasil pergumulan antara dua kubu, sebut begitu, kubu nasionalis dengan kubu Islam. Maka lahirlah satu kesepahaman tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa itu, kan ya, kita tahu tentang itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa seperti Kania tanya tadi bagi masyarakat secara umum. Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin pluralisme keagamaan, keragaman agama, atau memperlakukan agama setara di hadapan negara, kira-kira begitu kan? Ya. Agamanya Konghucu, agamanya Hindu, agamanya Islam dan sebagainya, apakah diperlakukan sama, setara oleh negara? Itu pertanyaan yang fundamental, ya. Ya. Apakah di masyarakat pemahaman kesetaraan agama dalam rangka pluralisme keagamaan tersebut itu cukup besar atau tidak gitu ya? Atau sebaliknya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sesungguhnya ya ketuhanan sebagaimana diajarkan oleh agama saya. Saya sebagai orang Muslim, yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa ya ajaran-ajaran saya sendiri gitu loh, yang bisa jadi bertentangan dengan agama Anda, kan begitu. Nah, tapi itu bukan urusan saya kalau bertentangan, kan begitu. Saya minta negara memastikan bahwa agama saya tersebut itu dijamin pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, kira-kira kayak begitu. Kalau itu yang terjadi, itu kan berarti ketuhanan yang Maha Esa sila pertama tersebut kan tidak cukup mampu mengakomodasi keragaman yang ada di dalam masyarakat. Dan itu akan menjadi persoalan gitu ya. Jadi bisa jadi ada satu tafsiran yang mungkin dominan dalam masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah misalnya harus sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, misalnya dalam hal ini Islam. Bisa jadi penafsiran seperti itu. Nah, dalam konteks itu kita punya penelitian opini publik kan ya, bertanya kepada masyarakat. Tadi kan ingin tahu kita di masyarakat bagaimana pandangan masyarakat tentang ketuhanan yang Maha Esa ini. Dari Aceh sampai Papua gitu ya, kita tanya seberapa setuju atau seberapa tidak setuju ya dengan pendapat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia harus bersandar pada ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diyakini hanya oleh pemeluk agama Islam saja. Kita coba tes dengan itu ya. Di masyarakat itu reaksinya terhadap ini seperti apa? Nah, kita menemukan di sini yang setuju, artinya ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud itu adalah hanya berlaku sesuai dengan agama Islam saja, itu 44% kan ya, kalau ditotalkan yang setuju dengan itu. Ya, yang tidak setuju dengan itu sekitar 51%. Artinya apa? Tidak terlalu jauh sebenarnya. Jadi ada di dalam masyarakat yang memahami ketuhanan yang Maha Esa itu adalah harus sesuai dengan ajaran atau pemahaman atau keyakinan yang ada dalam agama Islam. Kalau itu bertabrakan dengan keyakinan agama yang lain, itu soal yang lain lagi. Jadi kurang diperhatikan itu. Jadi di sini ada persoalan. Kalau ada perbedaan antara agama, kira-kira kayak begitu, itu kan harusnya perbedaan itu bisa diakomodasi oleh negara gitu ya, bisa dikompromikan oleh negara. Tidak boleh ada yang satu lebih daripada yang lain. Kira-kira kan kayak begitu pemahaman. Sebenarnya ada sekitar 55% yang punya pahaman semacam itu. Tapi ada sekitar, tadi saya katakan kita menemukan 44% yang berpandangan sebaliknya. Jadi artinya apa? Masih cukup besar di dalam masyarakat yang melihat ketuhanan yang Maha Esa itu tidak cukup menjadi dasar untuk sebuah pluralisme dalam kehidupan beragama di Indonesia. Karena apa? Karena dia meyakini ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana agama yang dianutnya, bukan sebagai
ketuhanan yang Maha Esa yang dianut oleh semua agama gitu ya. Bahwa tidak ada semua agama Hindu, agama Buddha dia percaya pada ketuhanan yang Maha Esa, udah that's it gitu ya, sampai situ. Jangan sampai itu diterjemahkan yang bedanya itu ke dalam kebijakan publik. Maksudnya sampai ke kehendak Tuhannya itu seperti apa versi seperti agama apa, dia gitu diterjemahkan ke dalam isu-isu publik. Misalnya yang sederhana misalnya hukum. Kalau kita bicara tentang pluralisme agama dan kesetaraan agama di hadapan hukum, maka tidak boleh sebuah ajaran agama tertentu yang berbeda dengan agama yang lain itu diterjemahkan ke dalam produk hukum. Contohnya misalnya pengaturan alkohol gitu ya. Di dalam Islam itu diharamkan. Kan di dalam agama yang lain belum tentu diharamkan, kan begitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu agama negara tidak boleh masuk ke dalam wilayah itu. Dibiarkan aja orang Islam mengatur sendiri, bukan negara loh. Umat Islam mau apakah itu MUI, apakah itu ormas seperti Muhammadiyah atau NU, seterusnya kayak begitu, yang berkewajiban memberikan sosialisasi, memberikan penerangan, memberikan mungkin sanksi sosial terhadap warga umat Islam yang melanggar ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Jangan minta negara ikut campur dalam soal ini. Misalnya bisa ada sertifikat. Kalau bagi saya kan ada sertifikat halal untuk produk-produk tertentu gitu ya. Itu kan kebijakan negara. Jadi negara harus ikut campur dalam mengurusi produk atau status halal atau tidak halalnya sebuah sebuah produk tertentu, kan kira-kira kayak begitu. Nah, jadi negara udah ikut di situ masuk ke dalam ini, yang itu kebijakan itu hanya berlaku bagi umat Islam. Kok bisa kita membuat kebijakan publik tapi tidak cukup publik? Hanya untuk satu kelompok tertentu. Kira-kira kayak gitu. Mas Saiful, aku mungkin punya tambahan dikit. Waktu itu ada isu tentang wajib jilbab di kantor publik atau di sekolah negeri. Waktu itu sempat ada isu seperti itu di media sosial. Dan ketika isu itu menyebar gitu kan, lagi pada berdebat soal itu, menarik nih, ada yang bilang kayak gini, memang harusnya, kata dia nih, memang harusnya di Indonesia ini aturan seperti itu tuh mengikuti agama mayoritas aja di region tersebut, di daerah tersebut gitu. Kayak contohnya dia bilang kalau di Bali mau ada larangan makan sapi ya boleh gitu. Dengan asumsi dia kayaknya punya asumsi bahwa kalau agama Hindu nih melarang makan sapi misalnya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kalau di Bali sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak ada. Tapi misalnya dia asumsiin gitu. Dan dia bilang, nah di daerah lain ya, itu contoh yang dia kasih sih Sumatera Barat ya. Jadi dia bilang harusnya nggak apa-apa dong kalau di Sumatera Barat mau ada kewajiban jilbab. Iya, karena mayoritas Islam. Jadi terlepas dari, kan waktu itu kan diproteskan gara-gara ini anaknya bukan agama Islam tapi diwajibin berjilbab juga ke sekolah gitu kan. Itu kan masalahan itu. Ikut dong mayoritas. Iya, jadi dia bilang ya harusnya kalau di daerah yang mayoritas Islam memang nggak apa-apa dong ada aturan negara. Nah terus lagi-lagi dia bilang karena kan kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang harus. Nah itu tuh menarik sih. Kita punya survei yang terkait dengan spesifik itu kan ya. Kita tanya misalnya seberapa setuju atau seberapa tidak setuju dengan pendapat bahwa sebagai kelompok yang lebih besar ya, penganut agama Islam harus diperlakukan lebih baik daripada pemeluk agama yang lain. Ini kan dekat dengan itu dengan yang kalian sebut tadi. Jadi misalnya di Sumatera Barat karena mayoritas penduduknya Muslim, di Banten, di DKI, hampir semua provinsi lah di Indonesia kan begitu loh beragama Islam, maka berlakukanlah gitu ya norma-norma yang sesuai dengan ajaran Islam. Kira-kira kayak begitu. Nah, pertanyaan, dan itu katanya sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dalam hal ini. Apa begitu gitu ya? Sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa itu. Dalam konteks kalau saya memahaminya ya. Dan saya kira dari awal kalau kita lihat sejarah kelahiran Pancasila tersebut, sila pertama ini adalah justru itu hasil kompromi antara kelompok yang ingin menegakkan pluralisme keagamaan di Indonesia di satu sisi, di sisi lain yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia gitu ya, Piagam Jakarta waktu itu. Nah, kalau dikatakan bahwa karena penduduk yang mayoritas itu beragama Islam maka ikuti norma-norma Islam, maka itu sesungguhnya adalah
aspirasi dari Piagam Jakarta sebenarnya. Iya, Piagam Jakarta begitu. Mempraktekkan kehidupan umat Islam sesuai dengan syariat yang dianutnya, kayak gitu kan. Yang berlaku untuk orang Islam saja. Nah, itu kan Piagam Jakarta seperti itu. Justru itu yang dikeluarkan pada setelah kita gitu ya, berdiri sebagai negara pada tanggal 18 Agustus 1945 kan ada aspirasi agar itu tidak mendiskriminasi pemeluk agama yang lain, maka dikeluarkanlah 7 kata di dalam Piagam Jakarta tersebut. Nah, tapi kalau sekarang ada tafsiran dari survei ini, kita menemukan yang berpandangan bahwa seperti yang tadinya sebut tadi, bahwa karena umat Islam adalah umat yang mayoritas, maka harus mengikuti norma-norma, harus diutamakan umat Islam. Itu ada yang berpandangan seperti itu sekitar 38%, gitu ya. Tidak mayoritas, tapi cukup banyak. Banyak yang berpandangan seperti itu. Jadi konsep tentang pluralisme keagamaan versi Pancasila yang diharapkan dari sila pertama itu sebetulnya belum cukup bagus. Masih ada tantangan di situ, sekitar hampir 40% orang yang tidak memahami Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai konsep untuk mengakomodasi berbagai agama yang ada di Indonesia. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia harus bersandar pada hukum Islam, kira-kira kayak gitu. Itu ada sekitar, ini agak sedikit tapi masih cukup besar, ada sekitar 28% yang meyakini itu bahwa yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa mengandung arti di dalamnya adalah undang-undang yang dibuat di Indonesia itu harus sesuai dengan ajaran Islam, kira-kira kayak begitu. Itu ada sekitar 28% yang punya pandangan seperti itu. Tidak mayoritas, yang mayoritasnya ini cukup bagus kalau soal ini. Itu ada sekitar 66% yang tidak setuju dengan pandangan bahwa hukum harus berdasarkan pada hukum Islam, kira-kira kayak begitu. Ya, masih 66%. Iya, kalau soal hukum kayak gini ya. Tapi ada tadi ya, yang dalam isu-isu bahwa umat Islam itu mayoritas maka harus mendapat perhatian lebih, itu cukup banyak gitu ya, 38% kayak begitu gitu ya, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu kan 44% itu banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini itu belum cukup mampu mengakomodir keragaman dalam rangka Indonesia yang bertumpu pada asas pluralisme, menurut saya kira-kira begitu. Kalau kan ya misalnya gini, kalau begitu ini potensial sila pertama ini dimanipulasi, ya kan? Kan sesuai dengan sila pertama, makanya harus begini kan? Itu begitu. Terbuka peluang untuk itu. Maka dalam rangka Indonesia yang majemuk, Indonesia yang pluralis, mungkin sila ini sebetulnya bukan hal yang fundamental bagi saya ya pribadi. Kan dalam perdebatannya kan di awal-awal memang ini diperdebatkan bahwa masalah Pancasila ini kan kayak Bung Karno misalnya mengurutkannya itu bukan sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan ada pada sila pertama pada Bung Karno ya, tapi persatuan. Karena concern dia adalah persatuan Indonesia waktu itu ingin merdeka kan kayak begitu. Kemudian kemanusiaan, Ketuhanan Yang Maha Esa itu lebih belakangan ininya ya, di ujung urutannya. Kalau dibuat hierarki kira-kira kayak begitu. Saya melihat semangat kayak Bung Karno itu adalah bahwa ini potensial, walaupun ini masih ada yang namanya Ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa berlaku bagi semua agama Islam, tapi semua agama yang ada di Indonesia, tapi potensial itu menjadi dasar bagi kelompok mayoritas di Indonesia untuk memberlakukan ajaran-ajaran atau norma-norma agama Islam bagi kehidupan publik, sebagaimana sudah terjadi sekarang. Dasarnya itu dari Ketuhanan Yang Maha Esa ini kan ya gitu ya, tanpa dicoretnya 7 kata itu sekarang ternyata hidup gitu ya. Jadi itu karena ada tadi sila pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa kan ya.
Iya juga ya, jadi dengan kita ngelihat prakteknya pada hari ini, sebenarnya terlepas dari sudah dicoretnya pun 7 kata yang diskriminatif itu, tapi tetap sebenarnya sila ini bisa dipakai dalam prakteknya. Kebijakan-kebijakan publik dibuat atas dasar itu. Iya, dan sudah in a way yang mendiskriminasi sebenarnya kelompok tertentu. Dan benar sih kata Mas Saiful, maksudnya jadinya mau nggak mau kita nggak bisa melihat bahwa nggak ada masalah dalam sila ini ya gitu, maksudnya ya kenyataannya memang sudah menjadi masalah. Dan kalau dilihat dari hasil surveinya tadi memang cukup banyak sebenarnya dari publik yang melihat sila ini sebagai dasar untuk penerapan aturan publik atau kebijakan publik berdasarkan aturan agama tertentu ya. Nah, pengennya sih mungkin di diskusi berikutnya ini kita akan selesai dulu pembahasannya di sini untuk yang sekarang Mas Saiful. Cuman di pembahasan berikutnya mungkin kita bisa lebih mendalami lagi kayak apakah apakah ada perbedaan dari latar belakang misalnya gitu. Publik dari latar belakang seperti apa misalnya yang cenderung melihat sila pertama sebagai dasar untuk eksklusif dan latar belakang seperti apa yang mungkin enggak gitu kan. Itu mungkin bisa jadi kita bahas ya di perbincangan berikutnya. Baik kan ya. Oke. Makasih. Ya, makasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu nantinya di pembahasan yang lebih dalam lagi tentang isu ini di episode berikutnya.